Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abdul Labi. Saya masih kelas 11 IPS 2. Di sini saya dari sekolah SMA Negeri Satu Giding. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama teman saya yaitu Halo sahabat, apa kabar hari ini? Pastinya tetap sehat dan semangat kan? Jumpa lagi dengan saya Cileda Kurniawati. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional dan tujuannya. Jika membicarakan tentang kebijakan perdagangan internasional, kita harus memandang dari dua segi, yaitu segi ekspor dan segi impor. Keduanya memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai eksportir, persoalan yang dihadapi berkaitan dengan penyediaan barang dan cara memasarkannya. Adapun sebagai importir, persoalannya berkaitan dengan cara pemasaran barang-barang yang akan diimpor serta cara kemungkinan melakukan produksi barang-barang substitusi impor. Kita mengenal berbagai instrumen untuk melaksanakan kebijaksanaan ekspor dan impor. Namun, tidak semua kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Hal itu bergantung pada masalah yang sedang dihadapi, serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan kebijaksanaan tersebut. 1. Kebijakan ekspor. A. Subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dengan harga subsidi. Jual suatu barang dapat terjangkau oleh masyarakat. Maka diberikannya subsidi adalah agar para produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. B. Premi. Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam meningkatkan ekspornya. Misalnya, penghargaan untuk kualitas barang yang memenuhi standar kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor yang murah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai. C. Valuta asing atau exchange control. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintahan berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli di pemilikan valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya. Tujuan exchange control antara lain: 1. Menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran, termasuk di dalamnya, mencegah mengalirnya modal ke luar negeri. 2. Memudahkan penyelenggaraan bencana pembangunan nasional. 3. Melindungi industri di dalam negeri. 4. Meningkatkan pendapatan negara. 5. Memperkuat posisi negara itu dalam melakukan bargaining untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain. 6. Memperluas ekspor, utama menghadapi negara-negara yang melaksanakan kontrol valuta asing. D. International Commodity Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengekspor barang-barang yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukannya di pasar internasional dan menghilangkan persaingan di antara mereka sendiri. E. Politik dumping adalah kebijakan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Politik dumping bertujuan untuk menguasai pasar atau suatu produk di luar negeri. Politik dumping dapat diterapkan dengan syarat konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil produksi dalam negeri di luar negeri. Suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu. Misalnya Amerika Serikat pernah melarang ekspor hasil persenjataan ke Indonesia. Hal tersebut terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. Biasanya, perjanjian semacam ini diadakan oleh negara-negara penghasil bahan-bahan mentah yang menawarkan melebihi permintaan di pasar dunia. Dengan demikian, harga selalu cenderung turun atau tergantung permintaan. Contoh perjanjian seperti ini adalah OPEC dan The International Coffee Agreement. F. Larangan ekspor. Suatu negara pada suatu saat melarang hasil produksinya untuk dijual ke negara tertentu. Misalnya, Amerika Serikat pernah melarang ekspor hasil persenjataannya ke Indonesia.
Hal ini terkait dengan isu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI. Pelanggaran ekspor hasil produksi suatu negara ke negara lain sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan negara. 2. Kebijakan impor. A. Tarif. Penetapan tarif atau bea yang masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga barang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, harga barang yang sama di dalam negeri dapat bersaing dengan barang impor tersebut. Jadi, tarif atau bea masuk merupakan salah satu cara untuk memberi proteksi kepada industri dalam negeri. Namun, ada kemungkinan bahwa karena kebutuhan APBN dikenakan untuk memperoleh pendapatan negara. B. Larangan impor. Seandainya suatu negara melarang impor mobil, maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit mobil akan memperoleh proteksi. Dalam hal ini, proteksi tersebut bersifat mutlak, yaitu mobil impor sama sekali tidak diperkenankan menyaingi mobil buatan dalam negeri. C. Kuota. Ada kalanya pemerintah tidak melarang sama sekali impor suatu barang, namun tidak berkehendak untuk menggunakan tarif, atau karena mungkin dianggap bisa meningkatkan harga dalam negeri. Pemerintah dapat memilih untuk mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa diimpor. Kebijakan seperti ini pun dapat memberikan proteksi kepada industri dalam negeri. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.